Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube saya. Dan kita masih di dalam topik buku yang sama, Dasar yang Teguh, Teologi Sistematika, dan masih di dalam bab yang pertama, Asas Pengajaran tentang Alkitab. Namun kita akan belajar di dalam topik yang baru, yaitu Kanon Perjanjian Lama. Kanon Perjanjian Lama. Namun sebelum itu, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita sepanjang pembelajaran pada kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sekali lagi Tuhan, kami punya kesempatan untuk bersama-sama belajar lewat channel YouTube ini. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami dapat melihat kebenaran, supaya kebenaran-kebenaran yang kami akan tonton, kami saksikan, kami dengar, dapat menjadi kekuatan baru. Bahkan kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara, menyampaikan bahan-bahan yang akan saya sampaikan sepanjang kali ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang menuntun kami, hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kali ini kita akan berbicara atau belajar tentang Kanon Perjanjian Lama. Sebelum ini kita belajar kekanonan di dalam Alkitab. Kali ini kita akan belajar kekanonan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah Taurat, bahagian kedua Kitab Para Nabi, bahagian ketiga Kitab Mazmur, dan lain-lain. Namun saudara, asal mula atau bila bermulanya kekanonan Perjanjian Lama ini belum dipastikan atau belum diketahui bila ia bermula untuk mengkanonkan. Namun ada sedikit keterangan mengenai pengkanonan di dalam Perjanjian Lama, di mana setelah Musa menulis Taurat, ia memerintahkan agar menyimpan Taurat itu di samping tabut perjanjian Tuhan. Di dalam Ulangan 31 ayat 26 mengatakan, "Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau." Supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Di dalam Taurat Musa dikatakan bahwa setiap raja bangsa Israel harus atau diharuskan membaca dan mentaati kitab tersebut. Ulangan 13 ayat 18. "Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu." Yusuf mengadakan perjanjian dengan orang-orang Israel dan menuliskannya di dalam Taurat. Yosua 24 ayat 26 mengatakan, Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan.
Samuel memberikan penjelasan bagaimana sepatutnya sikap seorang raja kepada rakyat. Dan hal itu juga ditulis di dalam sebuah kitab, yaitu 1 Samuel 10 ayat 25. Mengatakan, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Pada waktu Yosafat menjadi raja, persembahan orang-orang Yahudi disucikan dan imam-imam serta orang-orang Lewi mengajarkan Taurat Allah kepada kaumnya. 2 Tawarik 17 ayat 9 mengatakan, mereka memberikan pelajaran di Yahuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yahuda sambil mengajar rakyat. Tahun yang penting yang berhubungan dengan kanon perjanjian lama ialah 621 sebelum Masehi. Pada waktu itu Hilkia menjadi imam besar. Kebetulan menemukan kitab Taurat di dalam Ka'bah pada waktu Yosia menjadi raja. Di dalam dua Raja 22 ayat 8 dan 10 mengatakan, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Safan di dalam ayat 10, Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Mereka yakin bahwa itu adalah Taurat Allah. Itu adalah Taurat Allah. Tahun yang penting berikut ialah pada tahun 500 sehingga 450 sebelum Masehi. Yaitu ketika Taurat dinyatakan dan diajarkan kepada orang-orang Israel. Dan masa itu adalah masa Ezra dan Nehemia. Pada waktu itu Taurat Allah dibacakan kepada orang-orang dan dibuat sebuah perjanjian oleh para pemimpin bangsa Israel. Nehemia 8 ayat 1. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Kalau kita menyelidiki pasal Nehemia 8 ayat 1 hingga Nehemia 10 ayat 9, maka akan lebih jelas bahwa kitab Yosua disambung dengan kitab Taurat. Dan dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Taurat dan bahagian pertama dalam perjanjian lama disahkan dan diteguhkan pada tahun 440 sebelum Masehi menurut penulis Willi. Di dalam bahagian yang kedua, di dalam perjanjian lama, ialah kitab-kitab atau kitab nabi-nabi. Di antara kitab-kitab para nabi itu juga ada kitab yang berisi riwayat. Pada tahun 200 sebelum Masehi, istilah kitab-kitab
istilah nabi-nabi itu telah dikenal oleh umum atau masyarakat. Dan kita dapat membuat kesimpulan bahwa tahun 200 sebelum Masehi adalah saat kekanunan kitab nabi-nabi. Bagian yang ketiga ialah kitab Mazmur dan kitab yang lain-lain. Kadang-kadang bagian itu disebut kitab Mazmur, kadang-kadang juga disebut kitab-kitab lain. Istilah itu biasa dipakai pada tahun 130 sebelum Masehi. Kita dapat dikatakan bahwa kekanunan bagian ketiga ini disahkan dan diakui pada tahun 100 sebelum Masehi. Sesudah orang-orang Israel kembali dari Babel menuju ke Palestina dan menetapkan peraturan-peraturan untuk penyembahan kepada Allah. Pada waktu itu mereka mengumpulkan kitab-kitab yang mereka yakin kitab-kitab itu diilhamkan Allah. Kitab-kitab itu sama dengan kitab-kitab yang dipakai sebelum bangsa Israel ditawan di Babilonia, atau sebelum bangsa Israel dibawa di Babilonia. Ditambah dengan kitab-kitab Zakaria, Meliaki, dan beberapa kitab nabi lain, dan kitab-kitab yang berisi riwayat. Kumpulan kitab-kitab itu diakui dan dianggap sempurna dan tidak ditambahi dengan kitab-kitab lain, dan kumpulan itu dinamakan kitab suci atau kitab Taurat dan nabi-nabi, atau kitab Taurat dan nabi-nabi dan Mazmur menurut penulis Wakefield. Orang-orang pandai bangsa Israel pada waktu itu telah mengesahkan dan mengakui perjanjian lama yang kita pakai sekarang ini. Yosefus, seorang Yahudi yang menulis riwayat tentang bangsanya, mengakui perjanjian lama yang kita pakai sekarang ini. Demikian pula penulis Pliny dan Alexandria. Sesudah kota Yerusalem hancur pada tahun 70 Masehi, maka Yamnia menjadi pusat pemerintahan dan agama Yahudi. Yamnia. Dalam tahun 90 Masehi, orang-orang Yahudi mengadakan perhimpunan atau majelis besar untuk mengesahkan dan mengakui perjanjian lama sebagaimana yang kita pakai sekarang ini. Sejak itu perjanjian lama tidak dapat ditambah atau dikurangi isinya. Tuhan Yesus sendiri telah mengesahkan perjanjian lama itu dan mengakuinya sama seperti perjanjian baru sebagai salah satu bagian dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, kekanunan perjanjian lama bukan hanya para penulis, tetapi Tuhan Yesus juga mengesahkan dan mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai salah satu bagian dalam Alkitab, seperti Alkitab yang kita pegang hari ini. Jadi sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita sama-sama diberkati dan kita dapat belajar sesuatu dari para buku dasar yang teguh, dan Tuhan memberkati dan melindungi kita semua di mana saja kita berada. Tuhan memberkati dan jumpa lagi. Bye-bye.